Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Benar. Kalian semua pasti belajar matematika di sekolah. Mungkin di antara kalian ada yang suka sama pelajaran matematika, dan mungkin ada juga di antara kalian yang kalau ngelihat angka aja bisa langsung pingsan. Udah kayak ngelihat darah. Anyway, kalian pernah mikir nggak sih apa yang menjadi dasar atau hakikat dari matematika? Dari mana yang namanya matematika bisa muncul? Kalau bicara soal ilmu fisika, mungkin kalian bakal pikir kalau hakikatnya adalah mengenai pengamatan dan mencoba untuk mengerti segala macam fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Dan kalau ditarik-tarik, pembahasan ilmu fisika dimulai dari pembahasan mengenai quark-quark. Kalau matematika, kita nggak bisa tentuin apa yang menjadi hakikatnya melalui pengamatan alam semesta ini. Karena kalau dipikir-pikir, matematika itu berdiri pada dirinya sendiri. Coba deh kalian deskripsikan apa itu angka tanpa menunjukkan jumlah atau penulisannya. Susah kan? Nah, nanti kita akan kembali ke sini lagi. Sebelum kita membahas pemikiran seorang matematikawan di abad 19 mengenai apa hakikat matematika, kita perlu mundur jauh ke 2000-an tahun yang lalu di kota Athena. Plato, seorang filsuf besar, berpendapat bahwa matematika seperti angka, bentuk, dan hitungan merupakan kebenaran objektif. Matematika itu bersifat independen. Menurut Plato, matematika itu berada atau tinggal di dunia ide, sebuah realitas yang sempurna dari pemikiran Plato. Aristoteles di sisi lain, yang juga merupakan seorang filsuf besar dan murid Plato, tidak setuju. Aristoteles mengatakan bahwa matematika bukanlah objek, melainkan atribut objek. Ia berargumen bahwa jika terdapat 4 sapi di lapangan, maka bukan ada 4 sapi dan ada angka 4. Tapi angka 4 itu menjelaskan jumlah sapi di lapangan. Karena angka atau matematika menjelaskan objek-objek di dunia kita, maka Aristoteles berpendapat bahwa matematika berada dan berasal dari dunia kita. Pada abad ke-18, seorang filsuf bernama Immanuel Kant juga ikut serta dalam diskusi ini. Kant tidak menyetujui bahwa matematika disebut sebagai kebenaran objektif. Untuk mengerti dasar dari prinsip matematika, Kant mengatakan bahwa kita membutuhkan sebuah intuisi. Kant setuju bahwa matematika mendeskripsikan dunia kita. Tetapi ia juga mengatakan bahwa matematika muncul dari pengalaman kita. Dan akhirnya kita sampai kepada seorang matematikawan di abad ke-19 yang membantah ketiga pendapat filsuf di atas, yang bernama Gottlob Frege. Frege tidak setuju dengan Aristoteles bahwa bilangan merupakan atribut yang menjelaskan objek-objek. Frege berargumentasi, bila bilangan memang adalah atribut yang menjelaskan objek, maka setiap objek hanya boleh memiliki satu bilangan yang mendeskripsikannya, dan tidak boleh dipengaruhi oleh persepsi. Namun pada faktanya, jika kita membayangkan dua buah sepatu, kita bisa mendeskripsikannya sebagai satu pasang sepatu atau dua buah sepatu, tergantung dari persepsi kita. Juga jika kita membayangkan setumpuk kartu, kita bisa mendeskripsikannya sebagai satu tumpuk kartu atau 52 kartu. Baik lagi tergantung sama persepsi kita. Dengan argumen ini, Frege menyatakan bahwa bilangan bukan merupakan atribut yang menjelaskan objek. Lalu Frege juga menyatakan bahwa bilangan itu bukan bergantung pada objek, tapi pada persepsi dan konsep. Frege juga tidak setuju dengan Kant yang mengatakan bahwa kita membutuhkan semacam intuisi atau pengalaman untuk mengerti prinsip dasar dari matematika. Frege mengatakan bahwa kita tidak memerlukan pengalaman apapun, hanya butuh penalaran akal dasar saja. Nah, dengan demikian, Frege menyatakan bahwa hakikat atau dasar matematika adalah logika. Ini disebut sebagai logisisme. Frege mencoba menjelaskan definisi bilangan atau angka. Menurut Frege, angka adalah ekstensi dari konsep. Nah, Frege mencoba menjelaskannya menggunakan teori himpunan. Tapi sebelumnya, ada sedikit penjelasan mengenai himpunan. Himpunan adalah hal-hal yang memiliki kesamaan. Misal ada himpunan hewan unggas, maka yang jadi anggota dari himpunan tersebut adalah segala macam hal yang termasuk hewan unggas, kayak burung, ayam, penguin, dan sebagainya. Himpunan berisi hewan unggas sendiri bukan merupakan anggota dari himpunannya sendiri. Tapi, kalau ada himpunan berisi hal-hal non-unggas, maka himpunan yang bernama himpunan berisi hal-hal non-unggas akan masuk sebagai anggota himpunannya sendiri, karena ia memenuhi syarat untuk masuk sebagai anggota himpunan. Nah, kembali lagi ke pembahasan mengenai konsep dan ekstensi. Dalam contoh himpunan tadi, konsepnya adalah hewan unggas, dan ekstensinya ya adalah semua hal yang termasuk ke dalam hewan unggas. Misal ada sebuah konsep yang tidak masuk akal sekalipun, yang tidak akan ada hal-hal yang termasuk dalam dirinya, yang akan menghasilkan himpunan kosong, ekstensinya adalah kosong. Cara Frege mendefinisikan angka adalah seperti ini. Angka 4 merupakan ekstensi dari himpunan yang berisi sejumlah bintang. Angka 2 merupakan ekstensi dari himpunan yang berisi bintang yang berjumlah segitu.
Konsep ini disebut sebagai General Comprehension Principle. Nah, mantep nih. Kayaknya permasalahan mengenai apa yang menjadi dasar atau hakikat matematika udah dijawab oleh Frege dengan teori logisismenya menggunakan teori himpunan ya. Tapi, pada 1901, Frege menerima sepucuk surat yang akan menggoyahkan segala macam teorinya. Surat ini berasal dari seorang filsuf, matematikawan, pesulap, dan penerima hadiah Nobel terkenal yang bernama Bertrand Russell. Di dalam suratnya, Russell menuliskan suatu pertanyaannya mengenai teori logika himpunan Frege yang nantinya akan dikenal sebagai paradoks Russell. Begini isi suratnya. Terdapat sebuah himpunan yang beranggotakan himpunan yang bukan termasuk sebagai anggotanya sendiri. Apakah himpunan tersebut termasuk sebagai anggotanya sendiri? Gimana, bingung? Coba kita sederhanain kata-katanya ya. Terdapat sebuah himpunan X yang beranggotakan himpunan-himpunan yang bukan merupakan anggotanya sendiri. Maka apakah himpunan X masuk ke dalam himpunan X sendiri? Masih bingung juga? Tenang-tenang. Ada sebuah penjelasan yang sederhana mengenai pertanyaan Russell yang dikenal sebagai The Barber Paradox. Dalam sebuah kota, terdapat seorang tukang cukur yang bernazar bahwa ia hanya akan mencukur orang yang tidak mencukur dirinya sendiri. Pertanyaannya, siapa yang mencukur si tukang cukur? Kalau si tukang cukur mencukur dirinya sendiri, harusnya ini nggak boleh sesuai dengan nazarnya. Tapi, kalau ia nggak mencukur dirinya sendiri, berarti ia harus mencukur dirinya sendiri sesuai dengan nazarnya. Nah, sama prinsipnya dengan pertanyaan Russell tadi. Jika X termasuk ke dalam himpunannya sendiri, maka X tidak sepatutnya ada di dalam sana. Karena himpunan X berisikan himpunan-himpunan yang tidak mengandung dirinya sendiri. Namun, jika X tidak termasuk ke dalam X, bukankah itu memenuhi syarat untuk masuk ke dalam X? Nah, hal ini menimbulkan kebingungan dan kontradiksi. Timbulnya kontradiksi adalah hal yang berbahaya. Jika sesuatu mengandung kontradiksi, maka tidak ada maknanya untuk dipegang sebagai kebenaran atau ditaati. Jika timbul kontradiksi pada logisisme yang dipercaya menjadi dasar atau hakikat dari matematika, ini berarti matematika tidak bisa dipegang sebagai kebenaran atau ditaati, atau bahkan tidak ada gunanya untuk dipelajari. Akhirnya Frege yang menerima surat dari Russell sampai kena mental. Frege mengakui adanya konsekuensi bencana dari paradoks yang ada. Nah, sekarang apa benar matematika nggak perlu dipegang sebagai kebenaran karena adanya paradoks ini? Tenang aja, selain mengkritisi, Russell juga menawarkan solusi. Ayo, siapa yang udah kesenangan ngira matematika nggak perlu dipelajari karena adanya paradoks ini? Solusi yang diberikan Russell disebut sebagai teori tipe. Dalam teori tipe, Russell membagi objek yang dibicarakan menjadi beberapa tipe. Tipe pertama adalah objek yang bukan himpunan, yaitu bilangan, benda, titik, dan sebagainya. Tipe kedua adalah himpunan yang mengandung objek yang bukan himpunan, misal himpunan bilangan asli, mengandung bilangan yang bukanlah himpunan sebagai anggotanya. Tipe ketiga adalah himpunan yang mengandung himpunan dalam tipe sebelumnya. Misalnya adalah himpunan yang berisi tipe-tipe bilangan yang beranggotakan bilangan asli, real, bulat, dan sebagainya. Dengan teori tipe ini, paradoks di atas akan teratasi karena nggak semua himpunan bisa beranggotakan himpunan. Ya, walaupun teori tipe ini agak boros karena kita perlu pembagian tipe yang sangat banyak. Tapi anyway, matematika nggak jadi dianggap berkontradiksi dan masih perlu dipelajari sampai sekarang. Gimana? Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan!